teman-teman semuanya, para Book Advisor Mandiri ID dan juga para tamu-tamu kita dari umum ya yang hari ini akan bersama kita mengikuti acara Islamic Discoveries ya. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama mengenai pembentukan karakter anak gitu ya melalui pendidikan Islamik gitu ya. Bersama saya Dini Setiawati dari Communities Management Mandiri ID dan saya ditemani oleh editor ahli dari Mizan yaitu Pak Baikuni, Pak Ahmad Baikuni. Assalamualaikum, selamat sore Mas Baik. Apa kabar Mas Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Saya cek dulu dong teman-teman apakah suara dan juga visual kita sudah dengar baik teman-teman semuanya. Boleh dicek juga teman-teman sudah hadir dari mana aja, silahkan. Boleh? Oke. Suara oke ya? Oke. Teman-teman semuanya, hari ini saya agak lebih intimate ya, akan membawakan acara ini, memoderatori Mas Bek, ya kita panggil aja Mas Bek, dan saya akan memanggil teman-teman semuanya sebagai teman-teman ya, bahwa kita semua di sini bersama-sama ingin banget tahu bagaimana sih caranya kita memiliki pengetahuan tentang anak pendidikan Islam dari sudut pandang kita memberikan fasilitas-fasilitas untuk anak-anak sebagai pembentukan karakter tersebut. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih, saya akan mempersilahkan Mari untuk jelaskan kepada advisor kita dan juga para calon-calon konsumen kita di Mandiri ID. Silakan Mas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami. Alhamdulillah sore ini saya mendapat kehormatan untuk berbagi tentang pembentukan karakter anak melalui storytelling ya, melalui cerita ya. Nah, kalau kita dengar kata cerita ya, cerita itu kaitan dengan dengan pengantar tidur, cerita-cerita fabel gitu ya. Padahal kalau kita lihat sebetulnya manusia itu adalah makhluk yang suka sekali bercerita dan membentuk cerita ya. Contoh paling gampang sekarang berkat fenomena media sosial ya. Semua orang itu bercerita melalui Facebook, Instagram, YouTube dan sebagainya tentang apa saja. Anaknya baru lulus sekolah, jalan-jalan ke luar negeri, umroh, apapun itu sekarang diceritakan. Jadi sekarang akan makin kelihatan bahwa manusia itu sebetulnya memang storyteller sejak lahirnya. Sejak lahirnya storyteller. Baiklah, Kata cerita sedikit itu aja. berkaitan bukan hanya dengan anak-anak, tapi dengan kita sebagai umat manusia. Ya, karena manusia itu storyteller. Kenapa? Kenapa begitu? Karena sebetulnya manusia itu memang istilahnya itu meaning seeker ya, pencari makna. Ya, jadi dengan membuat cerita, informasi-informasi yang berserakan itu bisa dijalin, bisa dihimpun, bisa di-create menjadi sebuah cerita oleh dia. Ya. Tanpa cerita, informasi ini akan kelihatan berserakan, tidak teratur, dan membuat dunia kelihatan chaos. Bukan dunia yang tertib, yang order. Jadi cerita itu adalah satu cara untuk menyusun keping-keping informasi, data yang berserakan di luar ini, menjadi sebuah cerita yang bisa dimaknai, bahkan kemudian menjadikan identitas dirinya itu siapa. Cerita itu luar biasa, bukan sekedar soal bahwa itu soal pengantar tidur bagi anak-anak, ya itu jauh sekali. Jadi melalui cerita tadi ya, hal-hal yang berserakan, fakta, data itu kita jalin menjadi sebuah sesuatu yang kompak, yang bisa kita maknai, gitu ya. Nah kemudian kenapa cerita ini penting sekali tadi ya? Contoh paling mencolok misalnya, kenapa orang dari dulu membuat lukisan dinding? Manusia purba ini. Karena apa? Dia ingin membuat cerita gitu. Relief itu ya Mas ya. Relief, cerita-cerita lukisan-lukisan di gunung ya, di gua-gua. Itu karena ingin membuat cerita. Pada zaman dahulu, cerita itu bahkan berfungsi sebagai
suatu cara untuk melestarikan dan membangun informasi yang penting sekali bagi baik dirinya maupun komunitas. Ya, misalnya orang dulu di gua-gua itu membuat gambar tentang bahaya-bahaya apa sih yang bisa mengancam di hutan, gitu ya. Di mana kita mendapatkan air dan sumber makanan, bagaimana menghindari bahaya, misalnya eh, ter, eh, termakan oleh binatang buas. Jadi fungsinya sebagai survival juga. Jadi cerita adalah satu alat survival. Dan juga cara apa? Cara manusia melestarikan, merekam, dan mengolah informasi. Makanya di dalam misalnya manusia, terutama pada zaman dulu ketika orang baru mengenal tradisi lisan ya, belum ada tulisan. Maka cerita itu adalah satu cara untuk melestarikan satu pengetahuan di komunitas itu. Makanya banyak terbentuk folklore, cerita rakyat, dongeng-dongeng, ya, mitos-mitos. Itu sebetulnya satu cara untuk melestarikan satu dokumen pengetahuan masyarakat. Penting sekali ceritanya. Betapa pentingnya ya cerita itu. Karena hanya dengan itu pengetahuan itu bisa di-reserve, bisa dilestarikan, bisa diawetkan melalui cerita-cerita. Dan yang uniknya pada zaman dahulu ketika tradisi lisan, cerita itu dibuat dengan hanya untuk hal-hal yang sangat penting. Jadi betapa pentingnya cerita. Karena apa? Karena kalau cerita itu hilang, yang hilang itu bukan hanya soal bagaimana survive atau bertahan hidup, tapi juga nilai-nilai kebajikan, pengetahuan masyarakat tentang tata cara mengolah sesuatu, tata cara berhubungan satu sama lain, ya. Jadi itu suatu pengetahuan yang kolektif gitu ya pada zaman dahulu. Nah, pada zaman sekarang, misalnya kita lihat ya betapa pentingnya cerita. Kalau kita lihat iklan ya, iklan-iklan yang sudah di modern ya, kita lihat betapa pentingnya cerita itu. Misal saya contoh iklan-iklan yang terkenal aja lah. Misalnya kalau Anda lihat misalnya iklan rokok, maaf ya, bukan saya merupakan rokok ya. Tapi bagaimana satu cerita itu digunakan untuk menampilkan rokok itu sebenarnya satu yang berbahaya. Tapi coba citra apa yang ditampilkan oleh Malioboro atau Jarum atau apapun. Petualangan kan? Petualangan kebebasan di alam liar, ya, sesuatu yang menunjukkan persahabatan di tengah api unggun. Jadi citra yang dibangun itu bukan tentang produknya sendiri, tapi dia menceritakan sesuatu yang kaitannya dengan tadi kebebasan, petualangan, keseruan, kehangatan persahabatan, menunjukkan betapa pentingnya cerita gitu. Yang sangat terkenal juga misalnya Steve Jobs ya. Steve Jobs itu sangat terkenal sebagai storyteller yang luar biasa. Ya, kalau bos Microsoft itu siapa namanya? Bill Gates Bill itu Gates. tidak terkenal sebagai storyteller ya. Dia sebagai seorang ahli teknologi, ahli bisnis. Tapi kalau Steve Jobs itu storyteller yang luar biasa. Dan dia mengatakan ya, dunia akan sangat dipengaruhi oleh para storyteller. Makanya dia mengatakan Apple itu bukan soal gawai, bukan soal peranti, bukan soal komputer, bukan soal iPhone atau iPad. Tapi apa? Think different. Jadi dia membangun satu cerita tentang kalau Anda punya Apple, Anda berarti ingin berpikir yang kreatif, berpikir berbeda. Ya, itu adalah sebuah cerita. Jadi cerita itu beyond function, melampaui fungsi-fungsi satu alat. Ya, itu fungsi cerita. Jadi kalau kita ingin menjual misalnya barang, sebetulnya kita harus melampaui itu. Kisah-kisah kita tentang barang itu harus melampaui karena orang itu apa? Orang itu sangat tertarik dengan kisah-kisah manusia lain yang menyentuh dan punya nyambung dengan perasaannya, dengan pikirannya, dengan kemauannya. Jadi manusia itu sangat senang mendengar cerita, berbagi cerita, membuat cerita. Karena hanya dengan itu dia menemukan dan bisa membingkai kehidupannya menjadi bermakna. Kan? Kemudian tadi ya, melalui cerita itu manusia bisa melakukan satu koneksi emosi ya. Ya. Kalau kita lihat misalnya tadi contoh yang agak ekstrim tadi ya. Kalau orang itu disuruh kepada rokok pasti itu sebuah barang berbahaya gitu ya. Tapi coba bayangkan kalau bayangkan tentang petualangan, asik ya. Berkemah api unggun gitu kan. Nah, itulah yang disebut bahwa kita itu sangat senang banget dengan sesuatu yang menimbulkan emosi kita. Coba misalnya kita lihat produk bayi itu. Pasti tidak akan mengatakan bahwa
beda ini untuk gatal bayi bukan, tapi tunjukkan kasih sayangmu, Iya, gitu kan? iya betul. Mau anak kok coba-coba, Iya, iya. anak-anak harus itu yang gede, apa itu? Caplang. Jadi dia tidak menampilkan fungsi elementer produk itu bahwa caplang itu untuk masuk angin atau gatal bukan, tapi apa? Untuk anak jangan coba-coba, cari yang terbaik, gitu ya contohnya. Cerita itu jadi top opennya Mas Bek saat ini yang teringat Roko Malioboro, karena kena ceritanya. Nah, ini kenapa cerita itu menarik? Ya, cerita itu pertama karena satu biasanya ada rentetan atau sequence kejadian ya. Jadi ada plotnya, gitu ya. Kedua ada tokohnya. Jadi orang tuh senang dengan tokoh-tokoh. Makanya McD menggunakan itu kan. Ada patung siapa itu Kapten siapa itu. Begitupun KFC dengan pendirinya itu kan. Jadi karena orang itu relate dengan tokoh, dengan sosok gitu ya. Bukan orang mati gitu ya. Kemudian juga karena tadi ada koneksi emosi. Ya. Koneksi emosi itu yang penting sekali. Kalau kita membangun satu brand, menjual barang, jasa, bahkan ide, maka harus terkait dengan sisi yang paling mendalam dari manusia. Ke harapan-harapan mereka, ketakutan mereka, kekhawatiran mereka, cita-cita mereka harus mendeliver atau mengadres sesuatu yang paling gitu. Jadi bukan sekedar masalah produk fungsi bukan, tapi beyond itu sesuatu yang menjadi harapan-harapan terdalam dari manusia itu ya. Kemudian kenapa manusia udah bisa masuk? karena dengan mendengarkan cerita atau bercerita tuh dia merasa terlibat ya, terlibat di dalam cerita itu. Di belakang lah. Entah sebagai si tokoh yang Belakang aja kamu diceritakan sekalian gitu ganti ya, baju. atau sebagai orang-orang yang terlibat di situ. Nah, keterlibatan ini yang membuat cerita itu terasa ketika orang mendengar cerita seperti, oh itu kok seperti saya ya, itu gue banget ya, itu gue banget gitu. Jadi itu ikut merasakan seperti melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya, meraba dengan tangannya dan seterusnya. Jadi ada keterlibatan gitu ya. Jadi cerita itu bisa mentransportasi atau memindahkan keterlibatan si tokoh cerita ke dalam diri kita sendiri. Jadi orang mengidentifikasi diri dengan si tokoh-tokoh itu, gitu ya. Makanya sekarang kenapa fenomenanya misalnya ya, anak-anak sekarang itu senang banget dengan tokoh Korea. Kan mereka terekspos terus-menerus ya. Dengan film, dengan lagu, drama, dan seterusnya. Sehingga identifikasi diri anak-anak dengan gaya-gaya orang itu tidak mengherankan ya. Bukan soal benar salah, tapi maksudnya karena tadi identifikasi diri itu paling kuat. Itu dengan cerita-cerita gitu ya. Kemudian, tadi ya, bahwa cerita itu adalah suatu mekanisme untuk membangun satu komunitas. Seperti saya katakan tadi ya, kalau orang dulu pada tradisi lisan sangat kentara sekali. Tiap daerah itu punya cerita-cerita. Dengan cerita itulah mereka merasa sebagai satu masyarakat. Selain dengan bahasa yang sama, juga memiliki cerita yang sama. Gitu ya. Nah, misalnya konteks agama Islam ya, kita umat Islam punya kisah yang sama, nabi yang sama. Jadi ada common history, common story. Cerita yang sama, sejarah yang sama itu membuat kita merasakan satu kebersamaan sebagai misalnya umat Islam. Ya. Jadi common story ini penting sekali. Dengan hanya memiliki cerita bersama inilah kita merasakan sebagai satu komunitas yang sama, umat yang sama. Misalnya Indonesia pun bangun story-story-nya sendiri tentang pahlawan, ada pahlawan di Ponorogo, Gajah Mada, dan seterusnya. Supaya apa? Dengan common story, kesadaran kita tentang satu bangsa itu kuat. Coba misalnya kita tidak pernah mengenal tuh nama-nama pahlawan Sudirman, nggak kenal, dan seterusnya. Kita akan kehilangan identitas sebagai komunitas, sebagai bangsa, sebagai negara. Itu ya. Itu penting sekali. Maka kalau kita punya beragama Islam, punya common story, cerita yang sama tentang nabi, para nabi, sahabat-sahabat, dan seterusnya. Ya, itu penting sekali bahwa kesamaan sejarah ini adalah satu ciri dari kesamaan agama, kesamaan ide. Kemudian tadi ya, bahwa cerita itu bisa mengaktifkan hormon-hormon di otak, gitu ya. Itu sebabnya kalau kita lihat ya, dan yang menarik ini, kalau kita menemukan satu informasi, ya, itu sebenarnya ada bagian otak yang menerima itu sebagai secara kognitif ya, secara pengetahuan. Ya, misalnya kita diajar matematika oleh guru SD kita gitu ya. Saya yakin banyak kita mungkin sudah lupa, gitu ya.
Tapi coba, meskipun di SD atau mungkin bahkan TK ya, ada beberapa halaman yang kita tidak pernah lupa, betul tidak? Kenapa? Karena itu menyangkut pengalaman yang berkaitan dengan emosi. Di situ ada amigdala, bagian otak amigdala yang merekam kejadian-kejadian yang bermuatan emosi dan itu direkam dalam memori jangka panjang. Itu kenapa misalnya kalau anak-anak misalnya sudah lulus SMA. SMA gitu ya, ditanya pelajaran SD kadang gitu, wah udah lupa gitu ya. Tapi dia tidak bisa lupa misalnya gurunya yang galak siapa itu dia kan kenal itu. Ini kenang-kenang. Guru yang paling galak, guru yang paling cerewet, yang suka menghukum, yang menimbulkan emosi dia atau yang paling dia cinta, itu akan terkenang-kenang. Kenapa? Karena sistem amigdala kita itu merekam hal-hal emosi di long term memory. Nah, itulah fungsi dari cerita. Cerita itu memungkinkan pengetahuan yang kita deliver, kita sampaikan itu, ya, menjadi pengetahuan dalam jangka panjang. Karena apa? Disimpan di amigdala tadi. Jadi, kalau pengetahuan bersifat kognitif, itu biasanya cepat cepat lupa. Jadi misalnya kita inilah mendengar pidato gitu ya, grafik-grafik, tabel-tabel, angka-angka, deadline, target. Begitu terakhir, tadi angka berapa? Lupa semua. Ya. Tapi misalnya ada satu tahun ini siapapun kalau bisa mencapai target, semuanya dinaikkan haji. Kenapa? Sisi emosi kita Iya. langsung angka-angka tadi udah lupa semua. Target pokoknya udah dijanjiin naik haji gitu, atau dijanjiin plesir ke Eropa 2 minggu. Langsung kan itu karena mengubah gitu. Wah, itu yang diingin banget gitu kan. Nah, itu kenapa? Jadi story itu sesuatu yang sangat fundamental dalam hidup manusia. Jangan anggap sepele. Jangan salah loh. Kita itu storyteller dan story maker tiap hari kita itu. Kita itu membuat cerita tentang diri kita. Coba aja misalnya paling terasa kalau kita diwawancara lah, diwawancara kerja atau apa tanya, coba ceritakan siapa diri Anda. Saya itu siapa ya? Nah, gitu. Siapa? Nah, dan sebetulnya ceritanya itu berkembang terus-menerus. Coba misalnya kita waktu SD ditanya, kamu siapa? Ya kan cerita kan? Saya anak SD gini-gini, cita-citaku gini-gini. Begitu SMA udah beda lagi tuh. Karena apa? Ada masukan baru, pengalaman baru, pengetahuan baru, melihat sesuatu, mendengar sesuatu, dan seterusnya akhirnya berkembang. Jadi sebetulnya kita itu writing our story every day. Ya, from time to time tuh kita terus dari waktu ke waktu kita menulis cerita kita loh. Sebetulnya kita sadar nggak sadar kita terus mengolah di dalam diri kita cerita-cerita tentang siapa aku, bagaimana aku harus bersikap pada anak-anak, pada keluarga, pada tetangga. Terus menerus kita itu. Nah, yang menarik, bagaimana cerita ini akhirnya berkaitan dengan karakter, ya karakter. Nah, ini yang menarik, Pak. Kita akan bicara soal ini ya. Bicara soal karakter atau orang sebutnya akhlak ya, itu sesuatu yang sebetulnya sangat penting, apalagi sekarang kita sering mendengar ya, ada bullying di sini, bahkan kekerasan yang berujung pada kematian. Kita sangat miris, dan itu berita yang begitu tersebar di mana-mana dalam kuantitas yang begitu besar, dan kita merasa khawatir, ya. Nah, karena itu karakter itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting. Bahkan di agama kita juga ditekankan ya, Rasulullah mengatakan inna itu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Penting sekali ya. Nah, karakter ini kenapa penting? Karena karakter ini menjadi penentu kita, nasib kita sebagai manusia. Ya. Dan karakter itu sesuatu yang tidak bisa dibentuk secara mendadak atau secara dalam tempo cepat nggak bisa. Karakter itu sesuatu yang pada akhirnya akan sesuatu yang kokoh gitu ya. Dan anak-anak itu adalah formative years atau tahun-tahun pembentukan karakter yang sangat rentan, sangat kritis. Ya, sekali kita lewat, anak sudah kadung dewasa itu jauh lebih sulit untuk membentuk karakter yang kita inginkan. Ya, jadi kalau saya boleh ibaratkan karakter ini sebagai asosiasi ya, seperti lempung, ya clay. Kalau anak-anak itu ibaratnya clay-nya itu masih lembut, ya, masih lembut. Tapi kalau sudah dewasa itu ibaratnya sudah terbakar oleh pengalaman dan pengetahuan, sudah mengeras menjadi tembikar gitu ya.
Ya. Nah, ini adalah kesempatan emas yang golden ages. Anak-anak itu harus memanfaatkan untuk membentuk karakter. Ya, sekali lagi karakter itu satu yang butuh proses yang bertahap, tidak bisa cepat, harus pelan-pelan, telaten. Seperti kita mengerjakan sesuatu yang menuntut detail ya, ketelitian, kehalusan, kecermatan, dan juga kecintaan yang penting. Nah, sekarang soal karakter ya. Tapi kali ini sebelum saya masuk karakter, saya ingin kembali ke soal story tadi ya. Bagaimana story ini menjadi penting sekali dalam membentuk karakter anak. Pertama, kalau orang tua itu terbiasa bercerita kepada anak-anak, maka itu adalah kesempatan untuk membangun relasi atau hubungan personal yang intimate, ya, yang hangat dan dekat, ya. Bonding kalau sekarang ya, Mas. Bonding, betul. Jadi istilahnya eye to eye, ya, brain to brain, heart to heart. Kontak mata, kontak fisik, kontak otak, dan kontak hati. Ya. Jadi kalau kita bayangkan itu adalah kesempatan yang sangat emas ya buat anak-anak untuk melakukan penanaman nilai secara sangat natural dan halus gitu ya. Karena anak-anak itu sebetulnya kan tadi ya seperti clay gitu ya. Harus dilakukan dengan halus, kemudian dibentuk itu bukan meskipun asosiasinya tidak selalu tepat ya. Karena apa? Kalau clay itu kan benda mati. Kalau anak-anak itu kan benda hidup. Yang penting punya pikiran dan perasaan sendiri gitu ya. Hanya untuk menggambarkan betapa anak-anak itu masih fleksibel untuk dibentuk itu ya. Jadi kesempatan kita storytelling itu kesempatan dengan hubungan yang intimate, personal, hangat. Itu penting sekali. Karena tadi hanya dengan cara seperti itu nilai-nilai itu akan masuk dengan lembut, dengan halus. Dan begitu dia sudah masuk ke dalam, itu tersimpan sebagai dalam long term memory dia yang tidak akan dia lupakan seumur hidup. Seumur hidup loh itu. Karena ada emosi yang tadi masuk amigdala, Persis. jadi panjang. Panjang, panjang. Dan itu kan sebaliknya, kalau kita pernah melakukan satu kekerasan emosi kepada anak, dan itu membekas di otaknya, itu bisa tersimpan seumur hidup loh. Bisa seumur hidup. Karena apa? Karena tadi, hal-hal yang sifatnya emosi itu disimpan di dalam amigdala yang itu long term memory. Memori jangka panjang. Ya, itu. Nah, karena tadi ya, karena sifat dari storytelling yang personal dan hangat tadi, ini kesempatan buat orang tua memberikan nilai-nilai secara halus, secara smooth gitu ya. Beda dengan langsung instruksi, tolong bersihin, tolong kamu pergi, tolong sholat. Kadang-kadang bahkan dengan cara yang sifatnya seperti itu, tanpa satu bahan storytelling yang halus, terkadang kebaikan pun terasa kekasaran, betul nggak? Kamu tuh gimana ya disuruh sholat? Jadi akhirnya bayangan tentang sholat tuh sesuatu yang sholat dibentak, sholat disuruh, sholat didesak-desak, sholat ditabok, misalnya gitu ya. Asosiasi antara sholat dengan kekasaran emosi orang tua yang tertanam. Aduh, sholat, aduh ini pasti mau dimarahi. Oh pasti mau. Nah, itu makanya penting sekali ya. Bersikap emosi yang tepat bahkan dalam hal yang sifatnya itu keagamaan. Anjuran, larangan itu ya. Sekali kita salah melakukan satu tindakan emosi pada anak, itu efeknya bisa sangat panjang. Karena apa? Direkam dalam amigdala yang long term memory tadi. Ya. Kemudian jelas bahwa dengan storytelling yang tepat itu akan membuat anak itu memiliki kecerdasan emosi yang tinggi. Kenapa? Karena dalam cerita itu kita bisa bercerita tentang kejujuran, tentang bohong, dan itu misalnya saya sangat populer misalnya Pinocchio ya. Pinocchio itu kalau dia itu adalah ilustrasi yang sangat hebat tentang mengajarkan kejujuran melalui cerita. Hebat sekali dan itu mungkin, sebetulnya cerita yang saya dengar atau saya lihat barangkali 40 tahun yang lalu, tapi saya tidak akan pernah lupa. Bayangin, kekuatan sebuah cerita kan, tapi pernah nggak Anda misalnya sekarang umur katakanlah udah 30, pernah ingat nggak misalnya nasihat orang tua tentang kejujuran? Saya yakin sudah banyak lupa kan, tapi kalau dengan baru melihat fotonya aja Pinocchio, oh iya ya, bohong ya, nggak boleh bohong ya. So, kenapa? Karena dia itu begitu kuat sekali menanamkan emosi ya. Dan kemudian tadi ya, bahwa dengan uh,
membacakan cerita dan anak membaca cerita itu anak mengidentifikasi karakter-karakter dia sendiri. Oh, saya mau berani seperti Umar gitu. Saya mau dermawan seperti Utsman. Saya mau adil seperti Abu Bakar dan seterusnya. Ya. Saya mau berani melawan kejahatan seperti Hamzah dan seterusnya. Jadi anak itu mengidentifikasi dirinya dengan tokoh-tokoh yang layak diteladani. Ya, bukan superhero misalnya apa atau apapun lah gitu. Nah, ini fungsi dari cerita-cerita yang seperti itu ya. Anak mengidentifikasi sosok-sosok. Oh, ini yang disebut pemberani itu ini ya. Bijak memilih bahan cerita. Persis, iya betul, betul. Karena dia mengidentifikasi pada akhirnya. Semakin banyak sosok baik yang kita ceritakan kepada anak-anak, dia semakin mudah mengidentifikasi. Oh, aku mau jujur seperti Abu Dzar Al-Ghifari. Aku mau tulus seperti sahabat yang lain dan seterusnya ya. Jadi dia mengidentifikasi itu lebih mudah. Nilai-nilai pun menjadi bukan sesuatu yang abstrak. Nah, kamu jujur ya. Jujur itu apa ya? Nah, kan stuck gitu kan. Kalau melalui cerita, kejujuran itu terwujud melalui perbuatan-perbuatan, melalui peristiwa-peristiwa. Ya, jadi menjadi living example, satu teladan yang hidup, gitu ya. Dan kemudian jelas ya, dengan bercerita, membaca cerita, mendengarkan cerita, anak itu belajar bahasa, ya. Dan bahasa itu adalah suatu dunia tersendiri yang luar biasa ya, karena di dalam bahasa itulah orang bercerita, membentuk makna, menceritakan peristiwa, dan sependeknya tidak ada hidup tanpa bahasa, tidak ada. Ya, karena di dalam bahasa itulah kita mengembangkan diri. Kecerdasan orang itu antara lain ditandai oleh kecerdasan bahasa. Ya, jadi kalau anda ingin cerdas, perkuatlah dalam hal bahasa. Ya. Itu misalnya kalau Anda baca ya, kisahnya Kartini ya. Kartini itu kan sejak usia 12 tahun kan dipingit oleh ayahnya karena tradisi Jawa ya. Jadi setelah dia sempat sekolah di SD dengan bersama orang Eropa selama 6 tahun, tapi setelah itu dia dipingit 4 tahun, dia mengatakan bahwa ide-ide tentang pendidikan, ya kesetaraan laki perempuan, tentang harusnya kesetaraan, tidak ada itu majikan, ningrat, dan seterusnya. Semua manusia harusnya setara itu karena dia banyak sekali membaca buku-buku bahasa Belanda. Ya, sehingga dia merasa tergugah, oh aku harus membuat sekolah, aku harus membantu rakyat, aku harus begini dan seterusnya. Karena berkembang nih ide-ide itu ya. Jadi kalau anak-anak kita ingin berkembang, perkuatlah bahasa. Bahasa itu adalah medan orang ya, atau lapangan kita berlari-lari, berlari-lari bermain ya, di dalam apa? Pengalaman, pengetahuan, imajinasi, kekayaan, imajinasi, pengetahuan ada di sana semua. Ya, hal-hal yang paling dalam, paling jauh, paling tinggi itu ada di dalam kandungan bahasa. Ya, dari dalam bahasa. Karena itu sesuatu yang betul-betul magic ya, bahasa itu magic. Jadi tanamkan bahasa ini. Penting sekali. Kemudian imajinasi jelas ya, dengan bercerita, membuat cerita, mendengar cerita, membaca cerita, anak itu dibawa kepada petualangan ya. Seakan-akan dia melihat sendiri Eropa seperti apa, yang merasakan sendiri petualangan ke Everest dan seterusnya. Jadi pandainya tempat-tempat yang sangat jauh yang belum pernah dia kunjungi, seakan-akan dia bisa kunjungi. Imajinasi yang paling hebat, paling kreatif pun dia bisa rasakan melalui membaca tadi ya. Gak usah itu nih, gak usah Keberanian, fitness. ya, kepahlawanan, kecerdasan itu bisa dia rasakan. Dan itu penting karena apa? Membangun citra dia sendiri. Misalnya sejak kecil dia karena sering membaca petualangan, aku mau nanti usia 17 tahun sudah keliling dunia. But imajinasi anak itu sudah langsung terbangun. Dengan dasar dia akan memiliki satu perspektif atau pemahaman yang lebih luas tentang perbedaan budaya, perbedaan cara bahasa, adat dan seterusnya. Karena apa? Dia terekspos atau terpapar pada banyak sekali pengalaman yang sangat kaya ya. Dan tadi ya, dengan membiasakan anak itu mendengar dan baca cerita, dia akan buku. Dan buku itu adalah berarti mengenai ilmu. Maka anak akan terbiasa untuk mencari informasi, mengecek informasi, membandingkan satu hal dengan hal lain, apa kelebihan ini dan itu, apa bedanya ini dan itu. Jadi
akan curiosity-nya, keingintahuannya akan tumbuh dengan sendirinya, ya. Karena dia sudah terpapar dengan hal yang menakjubkan itu. Jadi kecintaan pada buku, kecintaan pada ilmu, dan pada akhirnya kecintaan pada kebenaran. Ya, itu ini ya. Kemudian kaitannya bagaimana dengan karakter ya. Sekali lagi karakter ini sesuatu yang sekali terbentuk sulit, bukan tidak mungkin. Tapi bayangin saja, kalau orang sudah mencapai usia katakanlah 30, 40, biasanya karakternya sudah terbentuk. Malah kalau kita menghadapi orang yang sudah usianya 60, 70, 80, apalagi gitu ya, hampir sulit berubah. Meskipun bisa saja berubah, tapi biasanya sangat sulit gitu ya. Nah, karena karakter ini sesuatu yang butuh waktu lama, ya, maka hal yang sangat penting untuk karakter adalah kebiasaan. Ya, Aristoteles, seorang filosof terkenal, mengatakan bahwa kamu adalah apa yang kamu kerjakan berulang-ulang. Ya, jadi kalau kita itu melakukan kebiasaan tertentu, itu akan membentuk diri kita. Kalau kita biasa misalnya bangun siang, kita akan terbentuk seperti itu. Kalau kita biasa itu ceroboh, ya kita akan ceroboh terus gitu ya. Jadi kebiasaan itu adalah istilahnya second nature ya. Jadi alam kita yang kedua. Ya, kalau yang pertama kan disebut first nature itu artinya hal-hal yang sifatnya fisik, kita punya mata, kita punya itu kan first nature. Tapi yang secondnya ini adalah kebiasaan. Ya, jadi kebiasaan itu penting sekali. Dan kebiasaan itu terutama di keluarga ya, buat anak-anak sangat ditentukan oleh orang tua, sangat ya. Karena anak-anak kan biasanya belum punya banyak pilihan. Jadi kan sifatnya itu tergantung betul-betul bagaimana orang tua mengkondisikan kebiasaan itu. Jadi kebiasaan yang baik itu betul-betul satu fondasi yang sangat kuat untuk membentuk karakter. Dan kedua, nah ini dalam konteks anak-anak, teladan ini menjadi kunci, ya. Karena apa? Perbuatan itu lebih fasih, lebih nyaring daripada perkataan, ya. Kalau kita mengatakan jangan teriak, jangan teriak. Itu yang dia dengar bukan kata-kata jangan teriak, tapi bapaknya teriaknya keras sekali. Jadi dia akan melihat perbuatan gitu. Karena perbuatan itu akan jauh lebih membekas ya. Makanya Lao Tzu mengatakan ya, aku mendengar, aku lupa. Aku melihat, aku ingat. Tapi aku melakukan, aku memahami, aku tahu gitu ya. Nah itu jadi nah tadi ya, teladan orang tua itu penting sekali. Nah, repotnya orang tua sekarang itu agak sulit untuk menjadi yang baik. Kita harus akui, ya. Kenapa? Kadang-kadang bukan karena kita pada dirinya jelek, cuma kadang-kadang orang tua itu kadang fokusnya kan udah macam-macam ya. Soal bisnis, soal profesi, soal karir, soal segala macam. Jadi kadang-kadang lupa bahwa sebetulnya ada makhluk-makhluk yang terus memantau kita 24 jam loh. Jadi cara kita bicara, cara kita bersikap terhadap tetangga, terhadap tamu itu semua direkam loh dalam memori anak itu loh. Itu direkam dan itu sangat membekas dalam hidup dia, ya. Jadi itu teladan itu penting sekali ya, teladan. Dan teladan ini sebetulnya bukan hanya anak-anak ya. Orang tua dewasa kita pun sebenarnya punya teladan. Kenapa? Karena manusia itu sifatnya kalau dalam istilah ini ya, filsafat atau psikologi itu mimesis ya, makhluk peniru. Ya, karena kalau harus mulai dari diri sendiri, selalu dari nol, sulit. Sulit sekali kan? Dan misalnya kita mengatakan, kamu harus pinter. Loh, pinternya seperti apa? Udah pokoknya seperti Habibie itulah. Jadi lebih mudah kan? Pokoknya seperti Habibie gitu, gitu kan? Nah, jadi lebih mudah identifikasi itu gitu ya. Nah, makanya kalau kita merasa dan mungkin menyadari bahwa kita tidak cukup layak menjadi teladan yang lengkap bagi anak-anak, maka itulah itulah karena itu kita butuh figur-figur, sosok-sosok yang layak mereka teladan. Antara lain ini melalui kisah-kisah Nabi dan para sahabat supaya mereka tadi identifikasi dirinya itu kena, ya. Ceritakan kalau hanya untuk orang tuanya terbatas ya Mas. Persis. Teladan-teladan Persis. ya yang hanya yang dialami ya sama orang. Persis. Kalau orang tuanya diam dulu di rumah
lebih ini lagi ya, lebih terbatas lagi. Betul. Jadi tadi faktor kebiasaan ya, kemudian teladan orang tua, dan yang ketiga itu lingkungan ya. Lingkungan dan pergaulan itu penting sekali. Nah, sekarang lingkungan itu menjadi penting sekali. Kenapa? Karena exposure atau paparan dari lingkungan itu sering lebih kuat daripada pengaruh orang tua sekarang. Coba ada misalnya perhatikan anak-anak ya. Mereka itu kalau udah pegang gadget bisa bisa bilang 24 jam sehari ya. Karena itulah artinya pengaruh pengaruh lingkungan itu begitu kuat sekali ya. Jadi kalau buat anak-anak pembatasan screen time itu perlu. Bukan hanya itu, tapi sebenarnya penanaman nilai-nilai pengetahuan di benak mereka di amigdala tadi itu penting sekali. Karena itu ya, kalau tadi kan faktor eksternal ya, kebiasaan, teladan, lingkungan. Nah, yang faktor internal itu yang juga penting sekali. Bahkan yang paling penting sebetulnya itu penanaman, pembentukan pola pikir dan pola jiwa anak. Ya, jadi misalnya gini, kalau kita menamakan nilai-nilai itu dengan instruksi tadi ya, kamu ini, kamu itu, biasanya anak-anak itu cenderung denial gitu ya, apalagi kalau sarannya keras. Mungkin secara fisik dia ngikutin, tapi dalam hati, ah cerewet gitu, bisa jadi kan di dalam hati gitu kan. Lain halnya kalau ini disampaikan dengan memberikan mereka pemahaman tadi. Jadi kalau olah jiwa dan olah pikir itu anak itu sebetulnya merespon melalui kemampuan dia gitu loh. Anak-anak sekarang misalnya kalau ditanya, dikasih instruksi akan bertanya, kenapa harus begitu? Nah, itulah saatnya kita menanamkan nilai-nilai melalui cerita-cerita. Ini loh, ada cerita begini. Jadi anak-anak itu masuknya nilai itu secara smooth gitu ya, secara halus. Dan itu tadi, sekali nilai itu masuk ke dalam jiwanya, di dalam sistem amigdala, di dalam otak dia, di dalam hati dia, itu akan menjadi nilai yang bertahan lama. Gitu ya. Jadi penting sekali. Penting sekali untuk membentuk nilai-nilai itu dengan cara yang smooth. Nah, storytelling itu cara yang luar biasa bagus dan efektif untuk tadi menanamkan nilai-nilai dengan cara yang halus ya. Ya. Apalagi tadi ya dengan ada kedekatan hubungannya personal, intimate. Dan peran seperti itu tuh tidak tergantikan. Kalau orang tua tidak melakukan itu, ya, jangan berharap ada orang lain yang bisa melakukan lebih baik dari orang tua. Makanya itu adalah golden moment ya. Kalau kita kehilangan golden moment ini, anak udah kadung besar dan karakter sudah kadung terbentuk, kita akan menyesal. Betul-betul menyesal. Aduh, kenapa dulu enggak ya? Kenapa aku dulu enggak mengajarkan ini ya? Kenapa yang dilihat dari orang tua, dari diri cuma kekasaran dan bentakan dan perintah? Kenapa memori anak tentang diriku kok tentang sesuatu yang seperti itu? Nah, ini adalah introspeksi bagi orang tua ya. Bagaimana memori orang tua, memori anak tentang orang tua itu sesuatu yang baik gitu ya. Nah, ini nanti kaitannya dengan bagaimana pembentukan karakter anak ini. Ah, sekarang kita bergerak agak lebih ini ya. Jadi itu kaitannya katakanlah dengan Tuhan ya, menanamkan karakter tentang Tuhan tadi ya. Ada hubungan sangat erat antara bagaimana kita menanamkan nilai agama dengan cara kita menanamkannya. Jadi bukan hanya kontennya sendiri, tapi caranya. Seperti saya katakan ya, kalau kita menyuruh ketika momen sholat selalu dalam ekspresi atau mode kemarahan, bentakan, desakan, maka asosiasi anak tentang sholat itu sesuatu yang, aduh Tuhan ini maha menghukum banget ya. Jadi, kasih sayang di mana? Rahman rahimnya di mana? Nah, karena itu memori anak tentang Tuhan itu harus memori yang baik. Caranya bagaimana? Ketika ada momen-momen anak itu menikmati kebahagiaan, tekankan bahwa ini datangnya dari Allah. Dan itu pun berlaku bagi kita. Kalau kita sedang makan enak, anak sedang makan enak, ingat loh nak, ini karunia dari Allah loh. Oh iya, Allah itu baik ya, baik sekali. Jadi ketika ada kita momen-momen kebahagiaan, saat itulah adalah paling bagus untuk menanamkan nilai tentang kebaikan Allah itu di situ. Ya, nanti kalau anak itu sudah terbentuk sikap bahwa sebetulnya Allah itu maha baik, dia akan selalu berhusnuzan pada Allah atas apapun yang terjadi. Jadi misalnya sholat itu buat apa sih?
sholat tuh kamu tuh berterima kasih pada Allah. Kenapa berterima kasih ya? Kamu kan tadi merasakan ya, enaknya makan, enaknya melihat pemandangan yang indah, enaknya mendengar musik yang merdu. Merasakan nggak? Iya merasakan. Itulah Allah yang memberikan semua itu. Jadi momen-momen ketika anak merasakan kebahagiaan, kesenangan, saat itulah tanamkan tauhid tentang kebaikan Allah. Iya, persis. Nanti sekali anak itu sudah tertanam Allah itu maha baik, dia akan melihat apapun sana husnuzon. Coba misalnya kasih analogi. Kalau misalnya anak atau kita sendirilah, kita datang kepada dokter. Kita tuh pasti berhusnuzon pada dokter itu. Kita harus ikut. Jangan-jangan dokter itu mau membunuh. Kita disuntik, kita di ronsen, kadang diempas. Karena ada faktor trust. Trust itu. Husnuzon itu. Kepada dokter aja kita bisa berhusnuzon, masa kepada Allah kita nggak bisa berhusnuzon. Nah, kalau sampai satu momen kita atau anak mengalami bahwa tidak bisa berhusnuzon, berarti kita ada yang salah ketika menanamkan ajaran agama. Ada banyak momen-momen kebaikan yang kita tidak tanam bahwa itu datang dari Allah SWT. Nah, itu penting sekali. Betapa pentingnya pembentukan karakter ya. Karena ini saya nanti akan bicara dalam soal dua karakter yang sangat penting dalam soal karakter ya. Oke, saya kira saya akan langsung masuk ke dua karakter inti yang diajarkan dalam akhlak Islam ya. Jadi karakter yang dimaksud itu adalah sabar dan syukur ya. Selalu kita itu ketika di dunia, baik sebagai anak, sebagai orang tua, bahkan sebagai manusia, selalu dihadapkan pada situasi antara ya bahagia, ya sedih, gitu. Dan itu adalah satu pasangan gitu ya. Dan itu begitupun konsep ini sabar dan syukur gitu ya. Itu adalah konsep pasangan. Nah, bagaimana kita mengajarkan syukur ini kepada anak? Pertama, kita sendiri sebagai orang tua harus mengekspresikan syukur itu sebagai teladan tadi. Kalau kita misalnya banyak mengeluh atau bahkan mencaci gitu ya, atau ngata-ngatai orang. Nah, ini sendiri sudah satu teladan tentang kita sendiri kurang bersyukur. Karena syukur itu sebenarnya ada di 3 level. Level pertama di dalam hati, di dalam keyakinan. Yakinkan bahwa Allah itu maha baik yang mendatangkan kenikmatan bagi kita, yang beri kita karunia. Kita harus yakinkan terus-menerus itu. Ya, di dalam hati kita, apa saja kenikmatan, kebahagiaan, kenyamanan datang dari Allah. Itu penting sekali. Hanya dengan seperti itu akan tumbuh pada kita apa? Husnuzon. Analoginya tadi ya, kepada dokter aja kita husnuzon, masa kepada Allah nggak bisa husnuzon? Yang memberi kita hidup, makan, nah gitu ya. Itu akan lebih mudah. Jadi momen-momen tentang menanamkan husnuzon pada anak itu penting. Jadi dia terus-menerus harus diingat tentang kebaikan Allah. Pada banyak momen ketika makan menikmati. Ingat itu. Karena sekali dia husnuzon, maka ketika dia mengalami satu peristiwa yang tidak sesuai dengan harapan, dia akan lebih mudah sabar. Karena apa? Yakin bahwa ini datang dari Allah yang maha baik. Seperti tadi, dokter yang kita disuntik, sakit kita. Tapi kalau kita nggak malu gitu. Dokter, kok kamu nyuntik saya kan sakit. Iya, tapi kan demi kesehatan kamu, supaya kamu sembuh dari sakit. Oh ya setuju. Nah, seperti itulah. Sekali husnuzon itu terbentuk, tertanam di dalam hati, itu anak akan memiliki satu kesabaran. Ya, jadi tadi ya, syukur. Nah, tadi di level hati ya, keyakinan bahwa Allah itu maha baik, maha sayang, selalu memberi kita karunia, perlindungan, rezeki dan seterusnya. Kemudian yang kedua dari sisi lisan ya, ucapan. Kita harus sering-sering mengucapkan hamdalah, terima kasih. Ya, karena siapa yang tidak berterima kasih atas jasa sesama, berarti tidak berterima kasih kepada Allah. Jadi, ekspresi dari terima kasih kita kepada Allah adalah terima kasih kepada siapapun makhluk yang menjadi perantara atau wasilah atau mekanisme sampainya nikmat Allah itu kepada kita. Maka anak-anak harus sering mengatakan thank you, terima kasih. Dan itu dasarnya apa? Dasarnya adalah apresiasi, appreciate.
anak itu harus dibiasakan mengapresiasi secara positif. Jadi kalau misalnya melihat langit cerah, alhamdulillah cerah gitu ya. Alhamdulillah cerah. Pas hujan, alhamdulillah tanaman subur ini. Gitu kan. Jadi selalu kamu biasakan biasakan melihat sisi yang positif. Apresiatif terus. Ih, lagunya asik banget nih, indah gitu ya. Jadi selalu melihat sisi yang dan itu ekspresif gitu ya. Kan. Terima kasih ya. Kita biasa terima kasih kepada orang tua. Ketika bertransaksi pun terima kasih ya. Karena kita yang gitu kan. Tapi kita tetap terima kasih ya. Habis turun dari angkot, terima kasih ya. Jadi biasakan terima kasih, terima kasih. Bahkan terima kasih itu, kalau kita mau naik lebih tinggi lagi, terima kasih kepada makhluk siapapun yang menjadi perantara dari datangnya rezeki. Misalnya apa? Terima kasih kepada sayur yang memberiku makanan bergizi. Lewat kamu lah aku jadi makan. Terima kasih kepada ikan, gitu kan. Aduh, kamu sudah berkorban makan ya. Terima kasih ya Allah, gitu kan. Terima kasih ikannya. Jadi kita membiasakan diri membangun relasi-relasi yang hangat dengan apapun. Apalagi dengan orang tua ya. Dengan orang tua pun, misalnya kita diberi sesuatu, biasakan anak itu terima kasih. Loh, tapi kalau kayak gitu terima kasih tiap hari dong, Mel. Jadi jangan jangan sungkan-sungkan anak itu berterima kasih kepada orang tuanya tiap hari. Kalau sehari perlu 10, itu bagus sekali. Bagus sekali. Terima kasih ya. Terima kasih. Dan itu kalau kita anak itu terbiasa mengapresiasi ya, itu dia akan kalau ada anak-anak lain yang lebih unggul dia, kamu hebat ya. Jadi nggak langsung, aduh dia hebat ya, awas ya. Adanya tuh balas dendam atau revenge, nggak begitu. Kamu hebat ya. Jadi kan sebaliknya, kalau kita diberi jasa, diberi kebaikan, kita akan memberi balasan yang sekurang-kurangnya setara. Kalau bisa lebih baik, gitu ya. Jadi kalau diberi satu kelereng, ya kita mungkin memberi 2 kelereng gitu ya. Sekurang-kurangnya satu, gitu ya. Jadi kalau salah satu ciri orang bersyukur atau orang yang anak yang terbentuk syukurnya itu adalah dia mudah memberi, ya. Bahkan memberi itu lebih dia sukai daripada menerima. Itu sudah pada oh ini udah berkarakter. Kalau orang sama ada hal gitu udah berkarakter banget itu, ya. Jadi cirinya itu dia itu tidak oportunistik ya. Maksudnya mencari celah-celah untuk kepentingan diri sendiri. Ya, tapi justru sharing. Nah, orang yang pada level syukur, begitu anak yang terbiasa berterima kasih akan mudah dia memberi. Ya, karena apa? Dia sudah merasakan betapa enaknya diberi itu. Dia ini terbiasa mengapresiasi pemberian, mengapresiasi situasi. Jadi misalnya dalam situasi, jadi dia tidak banyak tuntutan syarat-syarat dia untuk bahagia tuh nggak ribet gitu loh. Jadi makan misalnya kok cuma gini aja, gitu. Jadi ini enggak, dia appreciate gitu. Appreciate dengan situasi, dengan keterbatasan. Dia lebih mudah mengenai keterbatasan. Karena dia terbiasa mengapresiasi situasi, gitu ya. Jadi tidak, akhirnya dampaknya pada orang tua tidak banyak menuntut yang di luar kemampuan orang tuanya, gitu. Karena dia apa? Terbiasa itu tadi, ya, mengapresiasi sesuatu. Akhirnya itu empati dia sangat besar banget, gitu ya. Dan itu efeknya nanti juga akan terlihat pada hubungan dia pada teman-teman, pada guru. Ya terbiasa sangat terima kasih. Makanya di dalam dunia anak juga dikenal itu magic word yang 4 itu saya suka sekali itu yang thanks ya terbiasa mengucapkan terima kasih, sorry maaf gitu ya, excuse me permisi dan please ya silakan mari jadi sifatnya ajakan gitu ya. Jadi form magic word itu memang perlu sekali dibiasakan untuk anak-anak ya. Dan kemudian tadi ya, supaya anak-anak itu terbentuk karakter syukurnya, kita harus menanamkan alasan-alasan sebanyak mungkin untuk bersyukur itu. Ya, alasan-alasan itu sebetulnya kan, kamu sekarang sedih. Kenapa kamu sedih? Oh, nggak bisa beli apa misalnya. Cobalah. Kamu lihat kamu itu sudah punya ini, kamu orang tua kamu sayang kamu. Jadi tunjukkan bahwa sebetulnya dia itu melimpah sekali karunia yang sudah dia dia terima itu.
Bahkan di dalam psikologi itu dikenal ada satu metode ya untuk mengubah karakter anak yang gampang komplain menjadi anak yang gampang gratitude atau gampang bersyukur. Caranya dengan apa? Membuat jurnal. Jadi jurnal itu apa? Jurnal itu adalah anak itu dibiasakan menulis 1 hari saja apa yang hari itu membuat dia itu merasa beruntung, merasa bersyukur, merasa gembira. Oh, hari ini aku gembira karena ayah mengajakku jalan-jalan. 1. Oh, 1. Hari berikutnya 2 ya. 2. Terus begitu. Itu dengan satu terapi seperti itu, behavioral seperti itu. Anak yang paling cemberut pun pada beberapa bulan pun akan menjadi anak yang sangat apresiatif. Karena dia baru menyadari, oh ternyata banyak sekali. Ya. Dan memang hidupnya sudah banyak yang disyukuri. Yes. Itu jurnal syukur. Jurnal syukur itu sebenarnya terapi buat orang dewasa juga loh. Kalau kita merasa ada, mungkin bahkan dari kita sendiri ya, kurang bersyukur, atau bahkan orang lain kurang bersyukur, coba kita menulis jurnal syukur itu. Kita tulis apa yang membahagiakan kita hari ini. 1, masa nggak ada satupun? Kan impossible kalau nggak ada satupun yang lain disyukuri kan? Nah 1, kalau nggak bisa 1, 2, dan seterusnya. Itu adalah satu cara kita membangun syukur. Dan ketiga tadi ya, di level hati, level ucapan, dan ketiga level perbuatan. Apa artinya syukur perbuatan? Syukur perbuatan berarti menggunakan anugerah Allah itu sesuai dengan fungsinya, peruntukannya. Jadi kalau misalnya kita diberi mata untuk apa? Ya untuk melihat, gitu kan. Kalau kita punya topi buat dipakai mana? Di kepala. Kalau kita pakai di kaki kira-kira gimana? Nah, kalau di kaki berarti tidak menggunakan sesuai dengan peruntukannya, fungsinya, gitu ya. Nah, itulah sebetulnya fungsi dari perbuatan ya. Jadi perbuatan itu adalah menggunakan segala sesuatu secara fungsional, optimal, dan mencapai kegunaan yang maksimalnya. Gitu ya. Jadi misalnya gini, kita punya bolpen gitu. Bolpen tentu fungsi maksimal untuk menulis kan. Tapi bisa nggak itu kita gunakan sebagai tongkat untuk misalnya menjungkil sesuatu? Ya bisa, tapi tidak itu bukan fungsi optimalnya. Gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat bahwa dengan cara seperti ini sebetulnya itu mengarah kepada apa? Pikiran-pikiran tentang efektivitas, tentang optimalisasi, tentang kegunaan maksimum, tentang prioritas, tentang eh, skala-skala kegunaan dan seterusnya. Itu sebetulnya membuka satu wawasan yang sangat hebat sekali itu. Syukur dalam konteks tindakan, gitu ya. Karena apa? Karena contoh, jadi anak harus kasih ilustrasi selalu kan. Misalnya gini, kamu punya biji nih, ya, biji ini ingin kamu tanam supaya apa? Supaya menjadi pohon mangga yang besar, rindang, dan berbuah lebat. Nah, itu artinya dari sepotong biji ini punya potensi maksimal sebagai pohon yang besar, tinggi, lebat, yang menaungi dan berbuah banyak dan manis. Ya, jadi udah terbayang ya dari biji ingin menuju ke sana. Ya, nah untuk sampai pada itu anak butuh proses ya. Ternyata ini harus disirami, dikasih pupuk, dijauhkan dari hama dan penyakit, di apa namanya dirawat, perlu dipotong dahannya secara berkala dan seterusnya. Artinya apa? Kalau kita tidak melakukan satu tindakan-tindakan perawatan ini tidak akan tuh sampai pada optimasi menjadi pohon yang besar, rindang, lebat dan berbanyak. Tidak akan kan? Nah, itu yang saya sebut bentuk syukurnya itu. Bentuk syukur kita menerima benih adalah menjadikan dia sampai optimal menjadi pohon yang lebat berbuah banyak. Nah, ini ya. Sekarang ada gambaran ya. Betapa syukur dalam tindakan itu artinya menarik seluruh potensi kebaikan itu ke arah puncaknya. Potensi-potensi kebaikan. Kita bisa menjadi pintar, bisa. Lebih pintar lagi bisa, bisa. Nah, nanti kita akan bicara soal misalnya 9 macam kecerdasan anak misalnya. Kalau kita bicara dengan teori Howard Gardner, anak-anak itu punya potensi apa? 9 bentuk kecerdasan ya. Itu kita, kalau kita sebagai orang tua, bentuk syukur kita adalah mengoptimalkan potensi ini berkembang secara penuh sesuai dengan karakter anak, tentu saja ya. Oke, sampai di situ ya. Itu soal syukur. Sekarang sisi lain adalah sabar. Sabar ini artinya sebetulnya pada dasarnya menahan diri ya. Menahan diri dari apa? Nah, menahan diri dari
sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Karena kalau itu ternyata memang banyak hal tidak sesuai dengan harapan. Satu ya. Kedua, tidak semua hal muncul dalam bentuknya yang sudah perfect dan utuh. Ya, seperti tadi ya. Kita mungkin mendapati pohon itu tidak langsung dari biji menjadi pohon dalam seketika kan, butuh waktu kan. Nah, ini kesabaran itu akan membawa anak menghayati proses. Bahwa tidak ada sesuatu yang ujuk-ujuk, tiba-tiba, seketika, mendadak nggak ada. Semuanya butuh waktu. Anak coba dibawa pada melihat tadi ya. Dari telur, pecah menjadi anak ayah, menjadi agak besar, remaja menjadi besar, menjadi induk ayam, bertelur lagi dan seterusnya. Itu anak bisa itu diajarkan tentang, coba kamu lihat. Tidak ada sesuatu yang tiba-tiba telur, terus langsung jadi induk ayam. Begitupun terus kamu itu tidak langsung begitu, langsung tahu semua, langsung gitu, enggak ada. Jadi kesadaran akan proses, itu ada unsur sabar di sana. Kamu ingin bisa sepeda, tidak langsung kamu langsung bisa, perlu latihan. Nah, kaitannya dengan itu, kalau anak naik sepeda, dia akan belajar bahwa untuk mencapai satu kemampuan atau hasil, itu proses butuh trial and error. Ada faktor salah, ada faktor gagal, luka-luka. Nah, tapi sebetulnya kalau anak itu sudah tahu bahwa endingnya itu saya ingin bisa bersepeda keliling kampung, mengunjungi nenek, mengunjungi teman, dia akan itu segala obstacle atau problem itu akan nggak masalah gitu. Gitu ya. Jadi anak itu akan bisa lebih menghayati proses kalau dia udah tahu ending. Kayak tadi ya. Kalau anak itu diajar mengalahkan biji, tapi endingnya dia sudah tunjukkan nanti akan jadi seperti ini loh. Dia akan semangat tuh, mau memupuk, memelihara dan seterusnya. Karena apa? Dia sudah tahu yang aku tuju itu nanti sebuah pohon mangga yang besar, lebat dan berbuah banyak. Gitu ya. Nah, jadi kesadaran akan proses ini menjadi penting sekali. Tadi ya, kesadaran akan bahwa apa yang diharapkan itu tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Banyak sekali kita. Dan ini adalah satu ujian hidup yang sepanjang hidup manusia seperti itu. Jadi kalau anak itu diserahkan tentang seperti ini, dia akan tidak gampang stres. Anak sekarang itu kan katanya gampang baper ya, istilahnya fragile gitu ya, mudah retak gitu ya. Nah kalau anak sadar bahwa sebetulnya segala sesuatu itu butuh proses gitu ya, itu anak akan lebih lebih rileks melihat sesuatu itu ya. Nah, kemudian juga bahwa segala hal itu kesulitan itu pasti ada solusi. Itu juga anak harus tahu ya. Karena tidak ada misalnya problem yang tidak ada solusi, nggak ada gitu ya. Dan semua apapun yang kita hadapi kesulitan itu pasti akan berlalu, udah pasti itu. Ya, jadi kita harus yakini seperti itu. Tapi kalau anak misalnya mengalami satu yang merepotkan, memang kita harus kasih pengetahuan yang memadai. Ya, misalnya tadi ya, anak eh, takut disuntik misalnya, atau dikasih obat pahit, itu harus beri pengertian bahwa ini supaya sakit kamu itu sembuh, gitu ya. Kalau tidak, maka dia hanya akan merasakan kepahitan obat itu saja, gitu ya. Jadi ini harus ditarik dalam satu konteks-konteks yang mengarah kepada kemanfaatan, kepada hasil, gitu ya. Karena dengan mengetahui ending atau tujuan itu orang lebih mudah menghadapi kesulitan-kesulitan, gitu ya. Nah, misalnya satu praktek yang bisa dilakukan itu adalah misalnya menabung. Kalau anak punya keinginan memiliki sesuatu, anak diajarkan menabung. Itu adalah satu cara untuk juga menanamkan kesabaran. Bahwa kalau kamu punya keinginan tuh enggak seketika langsung dibelikan loh. Tapi kamu coba sedikit demi sedikit kamu menabung supaya kamu misalnya pengen sesuatu yang menurut kamu penting dan menarik dan asik membuat kamu bisa berkembang. Ya udah kamu menabung saja. Jadi anak menghayati proses gitu ya. Eh, juga misalnya kalau anak itu senang dengan binatang ya, itu juga satu proses yang sangat bagus untuk menambah kesadaran karena eh, mengamati pertumbuhan binatang tadi itu juga sebuah proses yang memberi banyak pelajaran dia tentang ternyata tidak sederhana ya memelihara misalnya ikan atau kucing atau ayam itu ternyata
pertumbuhan itu sedikit demi sedikit, harus telaten gitu ya. Dan itu ternyata berlaku dalam semua perkara kehidupan. Untuk mencapai sesuatu ada proses, harus ada kesabaran ya. Kalau tidak ada sabar, maka pasti kita tidak akan mendapatkan apa-apa ya. Nanti misalnya ditunjukkan, kamu tahu nggak, seorang Ronaldo saja yang sudah menjadi pemain terbaik di dunia itu ya, dia tuh sabar sekali loh kalau latihan. Latihan dia tuh tahu nggak, paling lama, paling sulit, dan paling banyak di antara teman-teman yang lain. Padahal sudah menjadi pemain terbaik di dunia. Loh, kamu aja yang bukan pemain dunia, nggak pernah latihan, gimana mau jadi pemain bola yang baik? Sama gitu kan. Jadi kesabaran menjalani proses itu untuk satu tujuan yang dia ingin tuh akhirnya oh gitu ya. Iya. Kalau kamu pengen pintar tapi nggak mau baca buku, nggak mau belajar, ya gimana? Nggak mungkin kan? Seperti itu. Jadi ditunjukkan betapa segala sesuatu tidak ada yang instan. Ya, melihat langsung pertumbuhan tadi tanaman, ikan dari kecil menjadi besar, semua itu butuh proses, butuh pemeliharaan, butuh maintenance, butuh kasih sayang, dan seterusnya gitu ya. Jadi itu, nah sekarang apa itu pilar-pilar kesabaran ya? Pilarnya ada 3 ya. Karena dengan memahami ini, kita akan lebih mudah sabar. Juga menanamkan sabar apa? Satu, bahwa Allah itu maha berkuasa dan maha berencana dan kekuasaan itu tak terbatas. Jadi keyakinan akan kekuasaan Allah itu harus sangat ditanamkan. Allah itu mampu membuat apa saja, ya. Tapi tadi sisi yang lain, dan Allah itu maha baik, ya. Jadi keyakinan akan kekuasaan, akan pengaturan Allah itu penting sekali. Ya, Allah sebagai sutradara, sebagai pengatur segala sesuatu itu penting sekali ya. Jadi kita merasa ridho menerima atas ketentuannya. Bahwa karena banyak sekali aspek hidup yang kita itu tidak punya pilihan. Misalnya lahir dari orang tua siapa? Punya pilihan. Atau dari suku mana? Di kota mana? Kita nggak punya pilihan. Nah, makanya ke kesadaran akan bahwa ada Allah loh yang menentukan segala sesuatu penting sekali, ya, penting. Dan tadi bahwa ketentuan aturan Allah itu dilandasi atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, jangan biasakan mengeluh, ya. Kalau orang tua terbiasa memaki, mengeluh, mengata-ngatai orang, anak-anak akan melihat, katanya ayah mengajarkan tentang sabar, tapi katanya kok banyak ngomel. Kan? Ada yang nggak sesuai dikit, ngomel, komplain, teriak-teriak. Jadi kita mengajarkan kesabaran melalui cerita itu akhirnya menjadi meaningless, tidak efektif gitu kan? Karena anak melihat sendiri, oh katanya bu saya mengajarkan tentang kesabaran, tapi kok sering ini ya, sering ngatain orang atau gibah atau mengatakan yang buruk tentang orang lain. Nah, nggak akan kena nih, ya. Karena kita aspek lain dari tadi penerimaan atas ketentuan Allah adalah tidak komplain, tidak banyak mengeluh. Tapi bukan berarti kita tidak menyelesaikan problem ya. Kalau ada masalah tetap kita mencari, tapi lain lah antara komplain dengan mencari solusi itu lain. Kalau mencari solusi itu kita berpikir apa yang harus diperbaiki nih. Jangan-jangan secara teknis saya kurang ilmu. Jangan-jangan ini bukan satu-satunya cara. Jangan-jangan ada cara lain. Jangan-jangan harus belajar lebih banyak lagi dan seterusnya. Itu ya. Jadi bukan soal komplain tapi soal cara. Ya. Dan ketiga, kita menahan diri untuk tidak maksiat atau melanggar ketetapan Allah. Ya, kadang-kadang kan dalam situasi kita tuh menerima kenyataan tidak sesuai dengan harapan, kadang-kadang kita melakukan tindakan yang misalnya ceroboh atau merusak sesuatu. Ya kan, kadang-kadang sampai marah banting misalnya piring atau gelas atau memukul pintu atau apapun. Itu kan akhirnya mendorong kita untuk tidak menerima satu situasi ya. Nah, kita tadi harus biasakan menerima situasi, ya. Tapi pada saat yang sama berdoa kepada Allah supaya memperbaiki situasi ini dan mencari solusi, ya. Jadi sikap-sikap seperti ini akan membuat anak itu tadi tidak mudah bete, stres, dan dia tidak memerlukan banyak syarat untuk bahagia, tidak banyak syarat. Kadang-kadang anak itu kan kalau terlalu demanding ya, itu hidupnya akan rumit.
Aku tidak senang kalau tidak ada iPhone, kalau tidak ada makanan ini, kalau rumit sekali itu. Dia akhirnya banyak komplain, kok cuma begini, kok nggak itu, kok nggak ini, gitu ya. Akhirnya apa? Dia menjadi anak yang terlalu menuntut, tidak mau tahu situasi dan kondisi orang tua, maunya serba beres, maunya serba mendadak, maunya serba instan. Ya, karena apa? Tidak menyadari proses tadi. Jadi sabar, syukur itu sepasang sikap yang sangat penting sekali untuk ketangguhan mental, untuk uh, mental health ya. Kita sekarang istilah mental health atau mental well-being ya. Itu sangat penting sekali. Sabar, syukur. Karena selalu dalam hidup kita ada situasi yang menyenangkan dan sesuatu yang tidak kita harapkan, selalu begitu ya. Tapi tadi harus kita punya husnuzon pada Allah. Ini adalah kunci dari segalanya ya. Kalau kita punya husnuzon pada Allah, kita punya problem, kita tahu bahwa dengan ujian itu justru kita akan naik tingkat. Karena tidak ada kesulitan yang tidak membuat kita menjadi lebih tinggi sebetulnya ya. Tidak, anak-anak bisa kasih analogi. Coba kamu mau naik, misalnya naik kelas, kan nggak mungkin kamu nggak diuji kan, ada ujiannya. Jadi kamu misalnya belum bisa baca, diuji dulu bisa baca nggak, karena kalau kamu belum bisa baca, kamu tidak akan dituntut misalnya dikasih buku suruh baca yang 200 halaman ya, itu berarti nggak sesuai dengan kemampuan kan. Jadi ujiannya juga pasti sesuai dengan kesanggupan kita, dan itu dalam rangka meningkatkan kualitas diri kita. Hanya dengan ujian itulah kita akan naik kemampuan kita, kualitas kita terus-menerus ya. Hanya dalam konteks ujian itu. Jadi kira-kira itu dua sikap yang sangat penting, bukan hanya buat anak-anak ya, tapi juga buat diri kita sendiri. Karena tadi kita ingin menjadi uswah hasanah atau teladan, role model bagi anak-anak. Nah, kalau kita sendiri kurang berhasil dalam konteks itu, karena itulah kita perlu antara lain ya, mengangkat referensi-referensi sosok-sosok yang patut menjadi teladan bagi anak-anak. Karena pada dasarnya anak-anak bahkan dewasa pun itu bersifat mimesis, meniru. Meniru apa? Pola-pola yang sudah ada, pattern-pattern yang sudah ada. Manusia itu makhluk peniru kok. Ya. Hanya dengan meniru dia akan tahu, oh itu ya. Ternyata manusia itu bisa secerdas itu ya. Karena tadi itu ya tidak terbayang gitu. Oh, ternyata ada ya. Nah, saya mau yang itu. Kok ternyata orang bisa sekreatif itu ya? Ini contohnya nih. Nah, gitu ya. Nah, begitu. Saya menyimak juga nyimak dengan sangat terbius ya dengan pemaparan dari Mas Bek. Nah, kalau misalkan kita di sini ya udah berdua, sebenarnya kita ada yang satu lagi nih yang menunggu Mas Bek, namanya Mbak Andi Fitra. Dia ingin juga bercerita kepada kita semua kalau ini sih memang sudah merasakan banget gitu Ya. ya. Jadi apa yang kita sampaikan tadi itu sudah dirasakan banget sama Mbak Andi Fitra gitu ya, bahwa dia menanamkan karakter dengan bercerita kisah-kisah ya, terutama ada kisah 25 nabi yang dia ceritakan kepada anaknya melalui buku 25 nabi ini. Ada manfaat-manfaat yang sudah dirasakan oleh keluarga Mbak Andi Fitra ini sendiri, Mas Bek. Ya. Ada waktu sekitar 5-10 menit untuk mendengarkan Mbak Andi Fitra. Sudah masuk ke suaranya? Tentu? Ya. Mungkin nanti karena waktu juga, dan semua teman-teman setelah mendengar testimoni dari Mbak Andi Fitra nanti, cerita dari Mbak Andi Fitra, eh, kita akan apa namanya, tidak ada tanya jawab dulu ya, jadi disimpan aja dulu pertanyaannya. Next ada sesi lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Boleh, Mbak Andi Fitra sudah ada. Assalamualaikum, Mbak. Ya, Halo, suara saya sudah terdengar ya? sudah terdengar Mbak Andi. Iya, Mbak Andi boleh Baik. silakan langsung bisa bercerita. Saya juga ingin apa namanya menanamkan kisah yang Mbak Andi ceritakan nih. Semoga teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan insight-nya. Silakan Mbak Andi. Baik. Eh, terima kasih sebelumnya ya untuk Mbak Dini dan juga Mas Bek ya. Alhamdulillah udah pernah ketemu di Jakarta waktu PK KPSR ya. Iya. Kisah para sahabat Rasulullah, Masya Allah. Kedua kalinya mendengarkan penjelasan beliau yang
lagi-lagi luar biasa sekali, Masya Allah. Rasanya udah pernah tahu gitu, tapi ketika dijelaskan lagi dari beliau, rasanya baru lagi gitu dan merefresh lagi, Masya Allah. Jadi tadi ya ini sedikit menggarami lautan saja ya. Tadi sudah dijelaskan semuanya sudah sangat luar biasa. Tapi benar-benar dari yang disampaikan dari bagaimana manfaat storytelling, bagaimana penanaman karakter kepada anak, semuanya ya kayak real semua gitu apa yang sudah disampaikan dari Mas Bek tadi, khususnya yang buku Nabiku Idolaku. Kebetulan ini adalah paket buku yang sudah setahun alhamdulillah menemani perjalanan literasi anak-anak di rumah. Subhanallah banyak sekali hal yang bisa didapatkan dari buku-buku ini, khususnya di segi penanaman karakter. Dari anak-anak sendiri, eh, sebagai contoh karakter-karakter yang bisa terbangun dari buku Nabiku Idolaku Balita, eh, seperti misalnya di kisah Nabi Yakub ya, ada di situ cuplikan bahwa Nabi Yakub untuk berdakwah rela meninggalkan ibunya seperti itu untuk berdakwah. Nah, di sini waktu itu saat membacakan kepada anak itu dia diam terus seperti menyimak dengan serius. Tapi ketika setelah itu eh, mereka mau ke masjid, anak-anak tuh mau ke masjid sama abinya mau ke masjid. Umi ini nanti sendirian di rumah nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, nanti kan balik lagi gitu. Nggak apa-apa, Umi sabar ya. Umi nanti Ahmad balik kok. Nah, namanya Ahmad gitu ya. Nanti Ahmad balik kok gitu. Nggak eh, nggak apa-apa, Umi sabar dulu sebentar ya, ditinggal sebentar gitu. Jadi kayak di sisi itu dia suka ngambil buku kisah Nabi Yakub. Mana Umi yang ninggalin ibunya? Kasihan ibunya ya gitu. Di situ menanamkan yang pertama saya lihat banget empati empatinya dia terbangun banget padahal cuma mengisahkan bahwa bersabar meninggalkan orang tuanya untuk berdakwah gitu. Ada empati, ada sabar, menanamkan kasih sayang kepada keluarga. Jadi dia merasa banget kalau ibunya atau ayahnya sangat berharga dalam kehidupan dia seperti itu. Dan banyak sekali contoh lainnya, misalnya eh, tadi yang disampaikan juga oleh Mas Bek adalah bagaimana anak-anak mengidentifikasi karakter dan membandingkan karakter. Nah, di sini di kisah para nabi ada kisah Nabi Sulaiman yang bisa bahasa hewan gitu ya. Suatu waktu saat membacakan kisah Nabi Sulaiman itu dia tiba-tiba saat dibacakan halaman yang Nabi Sulaiman memahami bahasa hewan, tiba-tiba dia nyari buku lain gitu. Kok ini belum selesai, nah ini kok udah mau pindah lagi ke buku lain. Enggak, Umi, ada nabi lagi, satu lagi yang bisa bahasa hewan gitu. Loh, saya juga enggak gitu ya. Nabi siapa? Orang kita kenalnya Nabi Sulaiman doang gitu, yang familiar di kita bisa berbahasa hewan. Ternyata memang betul, dia ngambil buku Nabi Daud padahal anaknya masih 3 tahun. Ini Umi, Nabi Daud juga bisa bahasa hewan gitu. Duh, saya berbagai kejadian-kejadian seperti itu yang suka bikin speechless ya. Untuk apa namanya benar-benar nggak pernah kapok gitu untuk menyediakan buku-buku yang betul-betul menjadi role model anak-anak di rumah seperti itu. Tadi juga ada sifat syukur dan sabar dari kisah Nabi Ayub. Banyak sekali sebenarnya kalau dikupas satu-satu kisah Nabi itu, aduh kepada anak-anak yang maksudnya hal-hal itu tuh selalu menjadi hal-hal yang bikin eh, terus aja semangat untuk menyediakan apa namanya wasilah dan wadah anak-anak untuk berkembang seperti itu. Belum lagi gambar-gambar yang mereka setiap halaman itu kayaknya bagi anak-anak unik gitu. Dia selalu kayak tiba-tiba pengen buka satu buku atau ada kejadian apa di rumah, dia kaitkan dengan buku atau dia ada hal-hal yang dia lihat dari lingkungannya, dia pulang-pulang, Umi tadi ketemu domba yang kayak gini gitu. Ada di buku kayak gitu. Ya dan lain sebagainya.
terlebih lagi di akhlak ya. Betul tadi pembiasaan-pembiasaan, lingkungan, teladan. Kami yang masih fakir ilmu dan fakir teladan bagi anak-anak itu sangat-sangat membantu banget untuk menyediakan teladan-teladan itu. Kita nggak bisa mungkin sebagai ibu yang tiap hari ya Allah kita udah apa namanya kesabaran kalau dibilang sekarang ya kesabaran setipis tisu gitu ya itu nggak bisa gitu kita kita apa namanya memberikan role model sabar kepada anak mungkin di satu waktu kita nggak bisa ketika kita bilang nak sabar ya Umi aja tadi marah-marah kayak gitu kan suka digituin gitu tapi ketika ada sosok Nabi Ayub ada sosok Nabi Muhammad yang sabar dalam berdakwah, ada sosok Nabi Yusuf yang ketika apa namanya oleh saudara-saudaranya dilempar ke sumur, itu ada sabar di situ gitu. Ada karakter sabar yang mereka ambil. Oh, ternyata para nabi seperti ini gitu. Dan itu berproses menuju kepada kesuksesan dunia dan akhirat. Itu luar biasa sekali sih bagi saya sendiri selama menjalani perjalanan literasi bersama anak-anak khususnya dengan buku Nabiku Idolaku. Seperti itu aja mungkin Mbak Dini dan Mas Bek. Terima kasih banyak. Oke, alhamdulillah, masya Allah, Mbak Fitra, terima kasih ceritanya ya. Mudah-mudahan cerita ini juga sedang apa namanya disimak ya oleh teman-teman semuanya bahwa apa yang sudah kita sampaikan tadi itu memang ya terbukti ya, Mas Bek ya, bahwa kadang mungkin yang ceritanya lupa, anaknya dengan emosi, dengan rasa happy, dengan rasa bahagia ada di dekapan ibu dibacakan buku kan 3 tahun ya, Mas. Ya, Dia mengingat cerita-ceritanya, bahkan ibunya lupa kalau Nabi Daud bisa memiliki ya. kemampuan yang sama, dia mengidentifikasi sendiri. Iya, seperti itu mungkin Mas Bek. Kalau ngobrol sih sebenarnya udah pengen pinjam lagi sama Mas Bek. Ya, terima kasih banyak kehadirannya di Islamic Discovery Series Pelangi Mizan dan juga Mandira ID untuk teman-teman semuanya yang belum follow Pelangi Mizan Premium dan juga Mandira ID, silakan untuk follow ya. Selanjutnya nanti kita juga akan ada Islamic Discovery Series lainnya. Terus apa? Ada sebentar ya. Ada gimana? Oke, tanggal 5 ya. Tanggal 5 kita akan ada kembali lagi sama Mas Bek ya. Nantikan ya. Jadi kita akan ada kembali lagi di tanggal 5 untuk Islamic Discovery Series. Jadi kita akan ngobrol lagi lebih panjang, siapkan pertanyaan. Jadi yang masih punya pertanyaan sekarang harap sabar, simpan sampai dengan tanggal 5 nanti ya. Kita akan berbincang lagi. Oke semuanya, terima kasih untuk kehadiran hari ini. Semoga bermanfaat dan kita akan bersiap-siap menyambut bulan penuh keberkahan, bulan suci Ramadan dengan menghitung hari. Semoga ayah bunda semua teman-teman sudah memiliki kegiatan. Ada jurnal-jurnal, ada juga mungkin salah satunya kegiatan membacakan buku ya di setiap habis sahur atau mau menjelang berbuka puasa gitu ya, yang tadi kita bisa implementasikan langsung dengan memberikan bacaan-bacaan yang penuh teladan untuk anak-anak gitu. Saya mungkin Dini Setiawati undur pamit hari ini. Terima kasih kepada Mas Bek, terima kasih kepada tim, terima kasih kepada ayah bunda dan teman-teman semuanya yang sudah menyimak hari ini Islamic Discovery Series persembahan dari Pelangi Mizan dan juga Mandira ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.